Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dianta Tasima Ginting. Saya dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dengan NIM 17106111202. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama terkait dengan peran dan tantangan WHO sebagai organisasi internasional dalam penanganan COVID-19 di dunia. Yang kedua, peran WTO dalam menangani konflik kelapa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa. Yang ketiga, peran ILO dalam pelaksanaan konvensi penghapusan pekerjaan anak di Indonesia. Berikut penjelasannya. Baik, pertama, saya akan menjelaskan peran dan tantangan WHO sebagai organisasi internasional dalam penanganan COVID-19 di dunia. Sebelum masuk ke dalam peran dan tantangan WHO dalam masa pandemi COVID-19, saya akan menjelaskan apa itu WHO. WHO merupakan lembaga atau organisasi kesehatan PBB yang didirikan pada tahun 1948 dan digambarkan sebagai penjaga kesehatan masyarakat global. Tujuan daripada WHO adalah kesehatan tertinggi yang mampu dicapai manusia untuk semuanya. Memimpin secara global bidang kesehatan publik dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2019 sampai 2023, WHO memiliki tujuan adalah meningkatkan jumlah orang yang memiliki cakupan kesehatan universal sebesar 1 miliar jiwa, meningkatkan jumlah orang dengan perlindungan terhadap keadaan darurat kesehatan sebesar 1 miliar jiwa, serta meningkatkan jumlah orang dengan kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik sebesar 1 miliar jiwa. Sejak awal dibentuk pada tahun 1948, belakangan selama 11 tahun terakhir, WHO telah menyelia respon global terhadap 6 darurat kesehatan global, termasuk wabah Ebola di tahun 2014 yang terjadi di Afrika Barat, wabah Zika tahun 2016, dan kini pandemi COVID-19. Lalu kita masuk ke dalam peran WHO dalam penanganan COVID-19. WHO memainkan peran penting dalam penanggulangan COVID-19. Sejak kasus pertama teridentifikasi di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menjabarkan 5 cara lembaganya memimpin respon global terhadap pandemi COVID-19. Yang pertama, membantu negara-negara bersiap dalam merespon pandemi COVID-19. Yang dilakukan saat ini adalah WHO bekerja sama dengan pemerintahan di seluruh dunia untuk mempersiapkan sistem kesehatan mereka dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat dengan bekerja sama dengan para profesional dan ilmuwan termasuk ahli epidemiologi, dokter, dan ahli virus, tentunya untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan terbaru dari pandemi COVID-19. Yang ketiga, memastikan pasokan vital mencapai petugas kesehatan. Di masa pandemi, kebutuhan terhadap alat pelindung diri atau APD, masker, dan obat-obatan sangat meningkat. WHO bekerja sama dengan Kamar Dagang Internasional, Forum Ekonomi Dunia, dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan perdagangan, berkomitmen untuk meningkatkan produksi dan distribusi pasokan medis yang sangat penting. Yang keempat, pelatihan dan mobilisasi petugas kesehatan. Melalui platform yang dibuat oleh WHO yaitu Open WHO, jutaan pekerja kesehatan mendapatkan pelatihan secara daring atau online. Pengguna dapat mengambil bagian dari jaringan pembelajaran sosial berdasarkan materi interaktif dan beragam dari banyaknya mata pelajaran. Sejauh ini sudah ada 1,2 juta orang yang mendaftar dalam 43 bahasa. Yang kelima, mencari vaksin. Laboratorium di banyak negara saat ini sudah melakukan dan sedang melakukan tes untuk mendapatkan vaksin COVID-19. WHO menyatukan 400 peneliti dunia dari Februari lalu untuk mengidentifikasi prioritas dalam penelitian. Organisasi ini meluncurkan Solidarity Trial yang melibatkan 90 negara untuk menemukan obat yang memperlambat perkembangan penyakit pandemi COVID-19. WHO juga mengembangkan protokol penelitian yang digunakan 40 negara, sekitar 130 ilmuwan yang terlibat di dalamnya, penyandang dana, dan produsen dari seluruh dunia telah menandatangani komitmen bekerja sama dalam rangka percepatan pengembangan vaksin COVID-19. Tantangan WHO dalam penanganan COVID-19 pada saat ini adalah mengembangkan vaksin secara global. Beberapa tahapan pengembangan sedang dilakukan secara paralel. Ini diperlukan karena memang kebutuhan terhadap vaksin saat ini sangat mendesak. Sebagai bagian dari proses pengembangan paralel, fasilitas manufaktur sudah dibangun di seluruh dunia. Sebelum vaksin disetujui, ini tentunya akan membawa risiko finansial yang sangat signifikan karena ada kemungkinan vaksin yang tertentu mungkin tidak dapat persetujuan. Sementara itu, produksi vaksin secara massal bukan juga hal yang sederhana. Dibutuhkan teknologi baru yang tentunya
akan mendapatkan resiko finansial yang sangat besar juga. Ditambah lagi persoalan distribusi saluran ke kota-kota kecil dan desa-desa terpencil, terutama di dalam negara-negara berkembang, tentunya ini akan jauh lebih sulit dalam aksesnya. Pada musim semi 2021, kita dapat melihat vaksin COVID-19 dirilis untuk orang-orang yang masuk kategori prioritas. Hal ini akan mengarah ke dalam distribusi massal pada musim panas nanti. Untuk mengantisipasi hal tersebut, langkah-langkah telah diambil untuk memastikan infrastruktur, manufaktur, dan distribusi tersedia untuk memenuhi permintaan terhadap global. Tantangan ini memang mungkin terlihat sangat kolosal, tetapi apa yang telah dicapai oleh organisasi WHO melalui kolaborasi dan kerjasama yang belum pernah ada sebelumnya menunjukkan bahwa hal itu tidak mustahil. Ditambah lagi yang menjadi tantangan WHO pada hari ini, banyak sekali kritik terhadap peran Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini sendiri sejauh ini, baik secara negara maupun setiap warga negara. Contohnya kita bisa melihat Presiden Donald Trump yang pernah menyatakan sikapnya mengecam WHO dan menuduh pihak WHO itu ada keberpihakan terhadap Cina dan mengancam akan membekukan dana Amerika Serikat untuk WHO itu sendiri. Dan tuduhan yang dilakukan oleh Presiden Trump juga diikuti oleh negara Australia dan Jerman, juga menyerukan hal yang sama ketika negara itu bahkan menyebut WHO melakukan bias terhadap Tiongkok. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait peran WTO dalam menangani konflik kelapa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa. WTO adalah World Trade Organization yang berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, dan WTO merupakan organisasi internasional yang memiliki tugas utama untuk mendorong perdagangan bebas dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan seperti tarif dan non-tarif, menyediakan forum perundingan perdagangan internasional, penyelesaian sengketa dagang, dan memantau kebijakan-kebijakan perdagangan di negara-negara anggotanya, serta mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat dan wajib. Pada kasus konflik kelapa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa, berdasarkan penjelasan kasus yang telah dibaca di berbagai media, konsep peranan organisasi internasional dapat menjelaskan WTO sebagai organisasi perdagangan dunia yang tentunya memiliki peran untuk mengakomodasi dan mengawasi aktivitas perdagangan dunia serta pengaruhnya sebagai rezim internasional. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana WTO dapat menyelesaikan sengketa ini sebagai institusi tertinggi setelah kedua negara tidak dapat menemukan titik keputusan antara kedua negara dan mengajukan penyelesaian sengketanya ke WTO. Sebagai organisasi internasional, WTO harus dapat mendatangkan keuntungan bagi negara anggotanya, seperti yang dapat dilihat bahwa WTO dapat memberikan fasilitas dalam penghapusan hambatan perdagangan berupa tarif dan non-tarif dalam perjanjian perdagangan yang telah diratifikasi oleh negara-negara anggotanya. Selain itu, WTO juga bertindak dalam penyediaan arena penyelesaian sengketa, yaitu adanya Forum Dispute Settlement Body atau yang disebut DSB WTO untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdagangan, seperti dalam studi kasus sengketa dagang Indonesia dan Uni Eropa ini, yang mana WTO sangat berperan dalam memfasilitasi forum panel penyelesaian sengketa dan memberikan keputusan terhadap sengketa yang terjadi. WTO juga dinilai efektif sebagai media dalam penyelesaian sengketa. Dalam waktu penyelesaian sengketa ini selama 3 tahun yang terhitung cepat dalam menyelesaikan sengketa. Pengadaan panel yang adil dan transparan, hal ini dapat dilihat dari bagaimana masing-masing negara menerbitkan laporan resmi terkait hasil penyelesaian sengketa di website resmi pemerintah masing-masing negara dalam bentuk sebuah laporan. Selain itu, penyelesaian sengketa ini juga dinilai sangat optimal karena telah mencapai hasil keputusan yang adil, dan anggapan bahwa WTO dinilai tidak efektif dan tidak memihak negara-negara berkembang kiranya dalam sengketa ini tidak bisa dibenarkan. Terbukti Indonesia di mana sebagai negara berkembang tidak melakukan dumping, melainkan UE terbukti tidak konsisten dalam melakukan perhitungan hasil margin dumping itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran ILO dalam pelaksanaan Konvensi Penghapusan Pekerja Anak di Indonesia. Organisasi Perburuhan Internasional atau yang sering disebut ILO merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, dan bermartabat. ILO adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi standar perburuan internasional. ILO adalah lembaga tripartit bagian dari badan PBB yang menyatukan perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja
untuk bersama-sama membentuk kebijakan dan program mempromosikan pekerjaan yang layak untuk semua. ILO adalah badan global yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan standar-standar ketenagakerjaan internasional. Sebagai organisasi buruh internasional, tentunya ILO bertanggung jawab untuk mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong kesempatan kerja secara layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan juga menguatkan dialog terkait dengan permasalahan-permasalahan dunia kerja secara internasional. ILO pun merupakan satu-satunya badan PBB yang dapat menyatukan perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja di dalam dialog tripartit tersebut untuk membuat kebijakan dan program terkait perburuhan dan ketenagakerjaan internasional. Tidak hanya masalah ketenagaan kerjaan, ILO juga memiliki program dalam mengatasi permasalahan pekerja anak. Untuk menangani masalah pekerja anak, tentunya ILO membentuk program internasional untuk menghapus pekerja anak atau yang disebut IPEC pada tahun 1992 dengan tujuan utama yaitu menghapus pekerja anak. Langkah ini diupayakan melalui penguatan kapasitas negara untuk menyelesaikan masalah dan mempromosikan gerakan-gerakan memerangi pekerja anak. IPEC saat ini ada di 88 negara termasuk Indonesia dan merupakan terbesar di tingkat global. IPEC selalu berupaya untuk menghapuskan pekerja anak merupakan tahap yang paling penting dari agenda pekerja yang layak ILO. Pekerja anak tidak hanya menghentikan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan yang tentunya lebih baik, tetapi juga melanggengkan kemiskinan dan berdampak pada ekonomi nasional melalui kekalahan dalam daya saing, produktivitas, serta potensi pendapatan. Penarikan pekerja anak melalui pendidikan dan membantu keluarga mereka dengan pelatihan dan kesempatan kerja yang lebih luas dapat memberikan kontribusi secara langsung untuk menciptakan pekerjaan yang layak bagi orang dewasa. Kerjasama ILO dan pemerintah Indonesia yang saat ini dilakukan diperkuat pada tahun 1993 ketika deklarasi tentang penghapusan pekerja anak di Indonesia ditandatangani oleh seluruh pemangku kepentingan dan konferensi nasional pertama tentang pekerja anak yang menghimbau pemerintah untuk mempromosikan penegakan hukum, meningkatkan program pendidikan, serta melanjutkan penelitian tentang perburuhan di dalam anak. Beberapa program yang telah dilakukan WHO yaitu pertama, Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk untuk Anak atau yang disebut BPTA. Yang kedua, Program Keluarga Harapan diluncurkan. Program ini tentunya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan mengarus utamakan permasalahan pekerja anak ke dalamnya. Yang ketiga, program menarik pekerja anak untuk mendukung PKH atau yang singkat PPA-PKH. Dan yang terakhir, program kesejahteraan sosial anak. Langkah selanjutnya tentunya yang harus dan akan dilakukan oleh pemerintah dalam menangani pekerja anak di Indonesia yaitu dengan adanya ratifikasi beberapa konvensi. Yang pertama, Konvensi ILO nomor 138 tahun 1973 mengenai batas usia minimum untuk diperbolehkannya bekerja dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 1999. Dan yang kedua, Konvensi ILO nomor 182 tahun 1999 mengenai pelarangan dan tindakan serta penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 yang diadopsi ke dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tentunya ada upaya lain yang dapat dilakukan, yakni mendorong gerakan aksi nasional penghapusan terhadap pekerja anak, mengarus utamakan isu pekerja anak di seluruh sektor prioritas dalam pembangunan, tentunya juga membuka akses pelatihan kerja bagi pekerja anak yang akan memasuki usia kerja. Demikian 3 penjelasan saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.